Abis bahas lontong tahu kecap, kalian tahu nggak fams? Ada produsen tahu di Kediri yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Nah, tahu dan takwa Bah Kacung inilah yang produksi sejak tahun 1912. Kini sudah dilanjutkan oleh generasi ketiga fams. Meski banyak produsen tahu di Kediri, produsen tahu ini tetap sebagai pelopor dan tetap eksis sampai sekarang. Kita mempertahankan ketradisionalan kita. Jadi memang beda dengan tahu yang lain yang baru-baru ini ya. Jadi mulai prosesnya produksi, kita masih pakai gilingan batu. Juga kita kalau merebus pakai kayu bakar. Jadi semuanya masih tradisional. Ya dulu ada pesan seperti itu. Kalau diganti nanti khawatir mutunya, kualitasnya berbeda. Pembuatan tahu di sini masih dipertahankan secara tradisional, sesuai wasiat dari generasi pertama fams. Pantes ya, kualitas dan rasanya tetap terjaga. Supaya lebih mudah, proses membuat tahu di sini sempat dengan alat modern tuh, tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Pernah saya mencobanya, tapi hasilnya memang juga berbeda. Iya, terus saya kembali lagi tetap ke tradisional juga itu. Yuk, kita intip dapur produksi tahu dan takwa khas Kediri. Kedelai pilihan direndam dalam air semalaman fams. Kemudian cuci kedelai sampai bersih. Kedelai harus dicuci sampai benar-benar bersih supaya tidak cepat asam. Selanjutnya, kedelai digiling fams. Proses gilingnya masih tradisional dan manual. Kedelai digiling dengan lempengan batu yang digerakkan dengan tali. Tuas kemudian diputar-putar kayak gini. Hasilnya, kedelai menjadi bubur kedelai. Wah, bapak-bapak di sini strong banget ya. Semangat ya, hitung-hitung olahraga. Fams, batu-batu yang digunakan untuk menggiling kedelai usianya mencapai puluhan tahun. Biasanya sih batu ini bisa bertahan selama satu generasi. Tapi, batu ini belum pernah diganti sejak ditinggalkan oleh ayahnya. Selanjutnya, bubur kedelai dimasak dalam kuali besar fams. Kedelai dimasak dengan suhu 70 sampai 80 derajat Celcius. Tapi jangan sampai bubur kedelai mengental ya fams. Proses masaknya masih dengan tungku kayu fams, supaya suhu bisa gampang dikontrol. Selanjutnya, kedelai yang dimasak dipindahkan dan disaring ke dalam bak fermentasi. Tujuannya untuk memisahkan ampas kulit dan sari kedelainya. Sisa ampas diperas kemudian dibuang fams. Biasanya ampas kedelai diambil untuk dimanfaatkan menjadi tempe bungkil. Selanjutnya, sari kedelai ditambah cuka. Kemudian aduk secara perlahan. Untuk proses aduk butuh orang yang ahli fams. Di rumah produksi ini hanya 4 orang yang bisa melakukan tahapan ini, termasuk bapak ini fams. Duh, serius banget sih. Proses aduk ini butuh ketelitian fams. Kalau enggak, tahu yang dibuat bisa gagal tuh. Nah, proses fermentasi cuka bisa menghasilkan endapan atau gumpalan tahu pada bagian dasar. Air sisa fermentasi cuka harus segera dibuang fams, supaya tahu rasanya nggak asam. Selanjutnya, endapan tahu dicetak dalam bingkai-bingkai kayu yang dialasi kain penyaring. Endapan demi endapan tahu dituang ke dalam bingkai, sampai terisi penuh. Kemudian lipat dan tutup kain. Timpa dengan bingkai berikutnya ya. Lalu ulangi proses menuang endapan tahu. Hasilnya, tahu menjadi lebih padat. Selanjutnya, cetakan berisi endapan tahu dimasukkan ke dalam alat tekan fams. Alat tekannya juga sederhana kok, dibuat dari kayu. Tutup dengan papan dan kunci dengan bambu besar yang dikaitkan dengan besi. Kemudian, kaitan besi diberi beban bandulan. Tujuannya sih supaya tekstur tahu padat dan menghilangkan sisa airnya fams. Kalau sudah tidak ada air yang menetes, cetakan tahu dikeluarkan dari alat tekan. Tahu yang sudah padat tinggal dipotong-potong sesuai bentuknya. Belum selesai nih fams, tahu dan takwa ini adalah 2 jenis tahu yang berbeda loh. Jadi, nama tahu takwa itu pelafalannya dipisah fams, tahu dan takwa. Bedanya, untuk takwa harus direbus kembali dalam air kunyit mendidih setelah dipotong. Kalau warna kuning sudah menempel, takwa diangkat dan bisa langsung dimakan fams. Satu potong tahu atau takwa dibanderol dengan harga Rp3.500.
Tahu dan takwa biasa dikemas dalam wadah besek bambu dan hanya bertahan seharian kalau berada di luar lemari pendingin. Maklum ya fams, tahu dan takwa ini tanpa bahan pengawet. Kalau masuk kulkas bisa bertahan sampai 1 minggu. Pembeli tahu dan takwa ini datang dari berbagai daerah loh fams. Pastinya cocok sebagai oleh-oleh. Bahkan ada yang mau kirim tahu ini ke luar negeri loh. Mau beli tahu takwa sama gedok pisang, Mbak Kacung. Untuk dikirim di konsumsi sendiri atau dikirim? Mau tak kirim ke luar negeri, Kemana? Taiwan dan Hong Kong. Itu ada permintaan atau gimana? Oh, ada. Memang dari permintaan dari sana. Wah, peminat tahu dan takwa Kediri udah go internasional, fams. Salut deh. Hihihi. Soal rasa emang beda. Makan satu buah tahu atau takwa bisa kenyang banget, fams. Lebih enak lagi kalau dimakan dengan sambal kecap dan bawang goreng plus cabai rawit. Istimewa.